Berhenti menawar-nawar harga dirimu hanya demi diterima orang. Kalau kamu harus menurunkan standar untuk membuat orang lain nyaman, ingat, mereka bukan untukmu. Hidup ini terlalu singkat untuk mengorbankan martabat demi cinta yang setengah-setengah, pertemanan yang penuh kepalsuan, atau pekerjaan yang tidak menghargai nilai dirimu. Video ini bukan untuk semua orang. Kalau kamu sedang nyaman hidup dengan kompromi, kalau kamu puas diperlakukan asal-asalan, silakan tutup video ini sekarang. Tapi kalau ada bagian dari dirimu yang berteriak, aku pantas dapat yang lebih baik, maka tetaplah di sini. Kamu terlalu berharga untuk murah di mata orang. Nilai dirimu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan angka di rekening, jumlah followers, atau seberapa sering orang memuji. Nilai dirimu lahir dari cara kamu memperlakukan dirimu sendiri setiap hari. Kalau kamu memandang dirimu remeh, dunia akan ikut memperlakukanmu seperti itu. Lihat saja, berapa banyak orang di luar sana yang sebenarnya luar biasa, tapi hidupnya seperti dibayar murah oleh kehidupan hanya karena mereka tidak pernah berani menegakkan harga diri. Mereka rela diabaikan demi tidak kehilangan seseorang. Mereka mau dibayar di bawah kemampuan hanya karena takut dianggap tidak bersyukur. Mereka terus memaafkan orang yang jelas-jelas merendahkan mereka hanya karena takut sendirian. Padahal setiap kali kamu menurunkan nilaimu untuk orang lain, kamu sedang mengirim pesan ke semesta. Aku tidak layak mendapat yang lebih baik. Dan semesta akan berkata, baiklah, kalau itu yang kamu yakini, itu yang akan aku berikan. Kamu harus ingat, kamu adalah karya masterpiece yang membutuhkan orang dengan mata yang cukup peka untuk melihat nilaimu dan hati yang cukup besar untuk menghargaimu. Standar yang kamu tetapkan itu ibarat pagar. Pagar itu bukan untuk memenjarakanmu, tapi untuk melindungimu dari orang-orang yang datang hanya untuk memanfaatkan. Kalau kamu membuka pagar itu untuk siapa saja, jangan kaget kalau yang masuk bukan hanya orang baik, tapi juga pencuri kebahagiaanmu. Mulailah bertanya pada dirimu, berapa harga yang pantas untuk waktumu, untuk tenagamu, untuk cintamu, untuk kesetiaanmu, karena semua itu adalah aset yang sangat mahal. Orang yang tepat akan menghargai itu tanpa kamu harus mengemis pengakuan. Orang yang salah akan terus meminta lebih sambil memberimu lebih sedikit, sampai kamu bangkrut secara emosional. Sadarilah nilaimu, karena begitu kamu sadar, kamu akan berhenti menjual dirimu murah. Dan ketika itu terjadi, hidupmu akan mulai dipenuhi hal-hal yang sepadan dengan harga dirimu. Banyak orang salah paham. Mereka pikir ketika kamu berkata, aku tidak mau diperlakukan seperti itu, berarti kamu sombong. Padahal, ada garis yang sangat jelas antara sombong dan punya standar. Sombong itu merendahkan orang lain. Punya standar berarti tidak merendahkan dirimu sendiri. Sombong berkata, aku lebih baik dari kamu. Punya standar berkata, aku tidak akan menerima hal yang tidak selaras denganku. Orang yang menuduhmu sombong hanya karena kamu punya standar tinggi biasanya adalah orang yang merasa terganggu dengan batasan yang kamu tetapkan. Mereka ingin akses ke hidupmu tanpa harus berusaha meningkat, dan ketika kamu tidak memberikan itu, mereka merasa terancam. Kamu boleh ramah, tapi bukan berarti membiarkan orang lain menginjak. Kamu boleh baik, tapi bukan berarti membiarkan orang lain memanfaatkan. Kamu boleh mencintai, tapi bukan berarti membiarkan dirimu dibuang kapan saja. Punya standar akan membuat sebagian orang menjauh, dan itu baik. Karena berarti kamu menyaring siapa saja yang benar-benar layak berada di lingkaran hidupmu. Lebih baik punya sedikit hubungan yang berkualitas daripada dikelilingi banyak orang yang hanya menguras energi. Standar juga menunjukkan bahwa kamu punya kesadaran akan siapa dirimu. Kamu tahu kapasitasmu, kamu tahu tujuanmu, dan kamu tahu apa yang pantas kamu terima. Orang yang punya kesadaran seperti ini tidak mudah dipengaruhi oleh komentar miring. Mereka tahu bahwa jika harus menurunkan standar demi diterima, itu sama saja seperti memotong sayap demi muat di sangkar orang lain. Jangan takut dianggap terlalu pilih-pilih. Lebih baik memilih daripada dipilih secara asal oleh orang yang tidak membawa nilai tambah dalam hidupmu.
Dan ingat, standar bukan untuk memisahkan dirimu dari orang lain, tapi untuk melindungi dirimu dari yang tidak sejalan dengan nilai-nilaimu. Punya standar tinggi itu indah, tapi tidak selalu mudah. Banyak orang ingin dihargai, tapi sedikit yang berani membayar harga dari mempertahankan harga dirinya. Dan harga itu seringkali adalah kesepian. Ketika kamu mulai menetapkan batasan, orang-orang yang terbiasa memanfaatkanmu akan pergi. Teman yang hanya datang saat butuh akan menghilang. Pasangan yang selama ini merasa bebas memperlakukanmu seenaknya akan mulai menjauh. Di titik ini, kamu mungkin akan bertanya-tanya, apakah aku salah? Tidak, kamu tidak salah. Itu bukan kehilangan, itu pembersihan. Standar tinggi bekerja seperti saringan. Mereka yang tulus akan bertahan. Mereka yang datang dengan niat buruk akan tersaring keluar. Namun prosesnya bisa menyakitkan. Karena terkadang yang pergi adalah orang-orang yang dulu pernah kamu cintai atau percayai. Di momen-momen sepi inilah banyak orang gagal. Mereka goyah. Mereka mulai menurunkan standar hanya demi merasakan kehangatan, meski palsu. Mereka kembali menerima perlakuan yang dulu membuat mereka hancur, hanya karena takut berjalan sendirian. Padahal kesepian sementara jauh lebih sehat daripada dikelilingi orang yang membuatmu merasa sendirian setiap hari. Sunyi itu bisa menjadi ruang untuk membangun dirimu, memulihkan hatimu, dan memperkuat karaktermu. Tapi keramaian yang salah akan mengikis harga dirimu sedikit demi sedikit, sampai kamu tidak mengenali dirimu sendiri. Ingatlah ini, ujian dari standar tinggi adalah membuktikan bahwa kamu mampu bertahan walau sepi, sampai orang-orang yang benar-benar sejalan datang menghampiri. Dan percayalah, mereka akan datang. Bukan karena kamu menurunkan harga dirimu, tapi karena kamu memancarkan kualitas yang membuat mereka tahu kamu bukan untuk sembarang orang. Banyak orang rela menurunkan standar demi cinta. Mereka berpikir, asal dia mau bertahan aku bisa menyesuaikan. Tapi cinta yang membuatmu memotong sayap, mengubah jati diri, atau menekan kebutuhan hatimu, itu bukan cinta, itu tawar-menawar harga. Cinta sejati tidak akan membuatmu mengecilkan dirimu supaya pasanganmu merasa besar. Cinta sejati akan membuatmu berkembang, tumbuh, dan merasa aman menjadi dirimu yang utuh. Kalau bersama seseorang kamu merasa harus terus menahan kata-kata, memendam mimpi, atau menyembunyikan potensi hanya karena takut dia merasa tersaingi, maka kamu sedang berada dalam hubungan yang merusak. Berhentilah percaya bahwa kamu harus menerima apa adanya, walau itu menyakitkan, demi membuktikan cinta. Cinta sejati memang menerima kekurangan, tapi juga mendorong satu sama lain menjadi versi terbaik. Dia tidak akan membiarkanmu tetap terpuruk hanya karena itu dirimu yang sekarang. Dia akan mengulurkan tangan, bukan menekanmu ke bawah. Kamu harus sadar, ada orang yang hanya ingin bersamamu ketika kamu mudah dikendalikan. Mereka takut saat kamu mulai punya pendapat, punya tujuan, dan punya kekuatan. Maka, mereka akan memujimu ketika kamu mengalah, tapi akan memanggilmu egois ketika kamu mulai memperjuangkan dirimu. Kalau kamu harus berlutut hanya untuk mendapatkan perhatian, itu bukan cinta, itu permintaan yang merendahkan. Kalau kamu harus mengorbankan harga dirimu demi kehangatan sementara, ujungnya kamu akan kehilangan keduanya, cinta dan harga diri. Lebih baik sendirian dengan harga diri utuh, daripada bersama orang yang membuatmu mempertanyakan nilaimu setiap hari. Karena cinta yang benar akan membuatmu merasa lebih bernilai, bukan sebaliknya. Dan cinta yang benar tidak akan membuatmu bertanya-tanya apakah kamu cukup, karena jawabannya selalu iya di matanya. Harga dirimu tidak hanya diuji dalam hubungan pribadi, tapi juga di dunia kerja dan urusan rezeki. Banyak orang terjebak pada keyakinan bahwa mereka harus menerima perlakuan buruk, gaji rendah, atau beban kerja yang tidak wajar hanya karena takut kehilangan pekerjaan. Mereka berpikir, kalau aku menolak, nanti aku tidak dapat apa-apa. Padahal, menerima sesuatu yang jelas-jelas merendahkan nilai dirimu justru mengirim pesan ke semesta bahwa kamu siap diperlakukan begitu selamanya. Jangan biarkan atasan atau klien menganggap waktu dan tenagamu murah hanya karena kamu jarang menolak. Jangan biarkan orang berpikir kamu bisa terus diminta lembur tanpa bayaran,
diminta mengerjakan hal di luar kesepakatan, atau dibayar di bawah standar hanya karena kamu diam saja. Menetapkan standar di dunia kerja berarti kamu menghargai keterampilan, waktu dan tenaga yang kamu investasikan. Ini bukan berarti kamu tidak mau bekerja keras, tapi kamu paham bahwa kerja keras harus sepadan dengan penghargaan yang layak. Banyak orang takut kehilangan satu pintu rezeki, padahal semesta punya ribuan pintu lain. Kadang, ketika satu pintu tertutup karena kamu berani berkata tidak pada perlakuan yang merendahkan, pintu lain yang jauh lebih layak justru terbuka. Tapi itu hanya terjadi ketika kamu menunjukkan bahwa kamu tahu nilai dirimu. Ingat, rezeki itu bukan hanya soal uang. Rezeki juga termasuk kesehatan mental, rasa aman, hubungan kerja yang sehat, dan kebebasan untuk berkembang. Apa gunanya penghasilan besar kalau setiap hari kamu pulang dengan hati hancur dan tubuh kelelahan karena diperas tanpa penghargaan? Jangan takut kehilangan pekerjaan atau klien yang membuatmu mengorbankan harga dirimu. Yang benar-benar menghargaimu tidak akan memaksamu mengorbankan integritas. Dan kalau kamu berani menegakkan nilai dirimu, kamu akan menarik peluang kerja dan rezeki yang setara dengan kualitas yang kamu bawa. Standar yang kamu tetapkan juga berlaku untuk lingkungan pertemananmu. Banyak orang berpikir bahwa semakin banyak teman, semakin bahagia hidup mereka. Padahal, jumlah tidak selalu sama dengan kualitas. Lebih baik punya 2 teman yang benar-benar tulus, daripada punya 20 teman yang diam-diam ingin melihatmu jatuh. Teman yang sehat tidak akan merasa terancam saat kamu berkembang. Mereka tidak akan berusaha menahanmu di level yang sama, hanya karena mereka takut tertinggal. Sebaliknya, mereka akan mendorongmu naik, merayakan pencapaianmu, dan mendukung prosesmu. Sayangnya, tidak semua orang seperti itu. Ada teman yang hanya nyaman berada di dekatmu ketika kamu berada di bawah atau setara dengan mereka. Begitu kamu mulai melangkah lebih jauh, mereka akan mulai menjauh, membicarakanmu di belakang, atau bahkan mencoba menarikmu kembali ke titik semula. Dan yang lebih berbahaya, ada yang pura-pura mendukung di depan, tapi diam-diam menyabotase di belakang. Kalau kamu menetapkan standar tinggi untuk lingkaran pertemananmu, kamu mungkin akan dianggap pilih-pilih. Tapi ingat, ini hidupmu, bukan ruang tunggu umum. Kamu berhak memilih siapa yang duduk di kursi paling dekat dengan hatimu. Tidak semua orang layak tahu rahasiamu. Tidak semua orang layak mendapatkan waktumu. Dan tidak semua orang layak menjadi saksi perjalananmu. Menyaring orang bukan berarti sombong, tapi itu adalah bentuk proteksi terhadap energi dan mentalmu. Teman yang benar-benar tulus akan menerima batasanmu, menghargai waktumu, dan tidak memaksamu menjadi versi yang lebih kecil dari dirimu. Mereka akan tetap ada bahkan ketika kamu tidak selalu bisa memenuhi semua keinginan mereka, karena mereka mengerti, hubungan yang sehat itu saling memberi ruang, bukan saling menuntut sampai kehabisan napas. Jadi jangan takut kehilangan teman yang tersinggung hanya karena kamu punya standar. Kehilangan mereka bukan kemunduran, tapi langkah maju menuju lingkaran yang lebih sehat dan tulus. Standar yang kamu tetapkan bukan hanya batasan, itu adalah filter alami yang akan bekerja untukmu setiap hari. Ketika kamu jelas dengan nilai yang kamu pegang, kamu tidak perlu repot-repot menyingkirkan orang satu persatu. Orang yang tidak sejalan akan pergi dengan sendirinya, dan itu adalah berkah tersembunyi. Bayangkan, kamu berdiri di tengah jalan dengan papan besar yang bertuliskan, hanya yang tulus dan menghargai yang boleh mendekat. Orang yang berniat buruk akan berpikir 2 kali sebelum menghampiri, sementara mereka yang tulus akan merasa nyaman, karena mereka tahu mereka masuk ke wilayah yang aman dan penuh penghargaan. Inilah keindahan punya standar. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk mengejar validasi. Kamu tidak lagi memaksa orang bertahan. Kamu tidak lagi sibuk menjelaskan siapa dirimu dan kenapa kamu layak dihargai. Karena yang tepat akan melihat dan mengerti tanpa kamu harus berteriak. Ya, efeknya mungkin adalah lingkaran sosialmu akan mengecil. Tapi justru di sanalah kualitasnya meningkat. Kamu akan mulai menyadari bahwa yang benar-benar penting bukan berapa banyak orang yang kamu kenal, tapi berapa banyak yang benar-benar peduli dan hadir saat dibutuhkan. Standar juga membuatmu lebih peka terhadap energi.
kamu akan cepat merasakan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya mendekat karena ingin mengambil keuntungan. Dan karena pagar itu sudah jelas, mereka yang berniat buruk akan cepat tersingkir. Bukan karena kamu mendorong mereka, tapi karena mereka tidak sanggup menyesuaikan diri dengan kualitas hidupmu. Biarkan filter itu bekerja. Jangan panik ketika orang menjauh setelah kamu mempertegas batasan. Itu bukan penolakan, itu adalah seleksi alami yang melindungimu. Dan ketika hanya yang benar-benar sejalan yang bertahan, kamu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan hubungan palsu sebanyak apapun. Keteguhanmu adalah magnet. Semakin kamu teguh menjaga harga dirimu, semakin kamu memancarkan energi yang kuat, energi yang membuat orang yang tepat datang dan yang salah menjauh. Orang yang tahu nilainya tidak tergoda untuk menerima tawaran setengah hati. Mereka tidak terburu-buru hanya karena takut tertinggal. Mereka tidak panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, karena mereka percaya apa yang sepadan akan datang pada waktu yang tepat. Keteguhan itu terlihat dalam cara kamu berbicara, berjalan, dan mengambil keputusan. Bukan berarti kamu keras kepala tanpa alasan, tapi kamu punya kompas yang jelas. Segala sesuatu harus selaras dengan nilai yang kamu pegang. Dan ketika kamu konsisten dengan kompas itu, semesta akan memantulkan kembali energimu dalam bentuk peluang, hubungan, dan rezeki yang setara. Tentu, akan ada orang yang mencoba menggoyahkanmu. Mereka akan berkata, turunkan sedikit standarmu supaya lebih mudah. Tapi kamu tahu, mudah tidak selalu berarti benar. Menurunkan harga dirimu mungkin memberi kepuasan cepat, tapi itu seperti membangun rumah di atas pasir, cepat runtuh ketika badai datang. Keteguhan juga membuat orang lain secara alami menghormatimu. Mereka melihat bahwa kamu bukan tipe yang bisa dipermainkan. Bahkan mereka yang tidak terlalu dekat pun bisa merasakan batasan energimu. Batasan yang tidak perlu dijelaskan panjang lebar, tapi sudah jelas dari cara kamu membawa diri. Dan inilah rahasianya. Ketika kamu memegang teguh harga dirimu, kamu tidak perlu mencari-cari yang tepat. Yang tepat akan mencari-cari kamu. Bukan karena kamu mengejar mereka, tapi karena mereka tertarik pada kekuatan dan kejelasan yang kamu pancarkan. Jadi jangan pernah takut dianggap keras, kaku, atau sulit. Lebih baik terlihat terlalu bagi orang yang salah, daripada terlihat mudah bagi orang yang hanya ingin memanfaatkan. Pada akhirnya, keteguhanmulah yang akan membawa segala yang sepadan menghampirimu. Tanpa paksaan, tanpa drama, dan tanpa mengorbankan harga dirimu. Jangan pernah turunkan seleramu, karena harga dirimu terlalu tinggi untuk ditawar-tawar. Sepanjang hidup, kamu akan bertemu banyak orang, banyak situasi, dan banyak tawaran yang akan mengujimu. Ada yang akan memintamu menurunkan sedikit standar dengan alasan realistis. Ada yang akan berkata kamu terlalu pilih-pilih. Ada yang akan mencoba meyakinkanmu bahwa kamu harus menerima apa saja demi bertahan. Tapi ingatlah, setiap kali kamu mengorbankan nilai yang kamu pegang, kamu sedang membiarkan dunia mengatur hargamu. Dan dunia akan selalu memilih harga terendah yang kamu izinkan. Kamu bukan barang obral, kamu bukan stok lama yang harus cepat-cepat dihabiskan. Kamu adalah karya yang dibentuk oleh pengalaman, perjuangan, air mata, luka, dan kebangkitan. Nilaimu tidak hanya diukur dari apa yang terlihat, tapi juga dari perjalanan yang sudah kamu tempuh untuk menjadi dirimu hari ini. Mempertahankan harga diri memang tidak selalu mudah. Akan ada masa-masa sepi, ada pintu yang tertutup, ada orang yang pergi. Tapi justru itulah bukti bahwa standarmu bekerja. Lebih baik menunggu dalam kesendirian yang bermartabat daripada tenggelam dalam keramaian yang merendahkanmu. Semesta selalu bergerak untuk menyesuaikan dengan energi yang kamu pancarkan. Saat kamu berdiri teguh, kamu sedang memberi sinyal. Hanya yang sepadan yang boleh masuk, dan semesta akan merespons dengan mengirimkan orang-orang yang menghargaimu, pekerjaan yang membayar sesuai nilaimu, dan cinta yang tidak memaksa kamu mengecilkan dirimu. Jadi mulai hari ini, berhenti menjual dirimu murah hanya demi merasa cukup untuk orang lain. Standar itu adalah perlindungan, bukan penghalang. Harga diri itu adalah mahkota yang tidak semua orang layak menyentuh.
Kamu tidak datang ke dunia ini untuk sekadar bertahan. Kamu datang untuk berkembang, untuk hidup dengan penuh, dan untuk menunjukkan bahwa dirimu pantas menerima yang terbaik. Tetaplah teguh, karena saat kamu berani menjaga harga dirimu, kamu akan melihat bagaimana dunia akhirnya menghargaimu persis seperti yang seharusnya. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Aku memang pantas untuk semua ini." Karena dari awal aku tidak pernah menurunkan seleraku.